Welcome to podcast Himaset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dayanto sebagai moderator pada podcast kita hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu PKM. Salam profesi, salam profesi, salam profesi Himaset Jaya. Nah, halo teman-teman profesi semua. Pada hari ini kita akan membahas apa itu PKM. Nah, di podcast kita kali ini sudah ada narasumber yang hadir sebagai pembicara mengenai podcast PKM kita pada hari ini. Mungkin saya mempersilakan saudari narasumber untuk memperkenalkan diri. Silakan. Halo teman-teman profesi, perkenalkan saya Herunisa, saya mahasiswa agribisnis Universitas Tadulako. Tadi perkenalan nama dari Herunisa yang merupakan pelaku ataupun penggiat di bidang PKM. Nah, sebagai narasumber mungkin kita pada hari ini kita akan membahas bagaimana itu PKM atau yang biasa kita kenal program kreativitas mahasiswa. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan profesi mengenai program kreativitas itu tersendiri. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh narasumber kita pada hari ini sebagai acuan kepada teman-teman profesi yang ada di luar sana. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan-pertanyaan ya. Mungkin begitu ya. Oke, siap. Oke, hari ini ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan profesi di luar sana mengenai PKM itu tersendiri. Nah, ini kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh narasumber kita. Pertanyaan pertama untuk teman-teman profesi itu bertanya mengenai apa itu sebenarnya PKM. Selain kita mengenal bahwa PKM itu program kreativitas mahasiswa, mungkin yang lainnya bisa tambahkan. Apa sih itu PKM? PKM itu kan yang seperti kita kenal itu program kreativitas mahasiswa, di mana program kreativitas mahasiswa ini di bawah pengolahan oleh Belmawa. Ini juga sebagai program kreativitas mahasiswa. Di sini mahasiswa dilatih untuk membuat suatu proposal, di mana proposal ini akan dikirim ke Belmawa. Apakah ini proposal ini sesuai dengan prosedur atau panduan Belmawa itu sendiri. Jadi proposal ini akan didanai. Jadi kita ini mengirim proposal. Apakah ini proposal ini layak untuk didanai atau tidak? Oke, baik, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai apa itu PKM ya. Lebih jelasnya yang dijelaskan oleh narasumber. Jadi ada proposal-proposal yang dibuat oleh tim ataupun ya seperti akan timnya dibuat seperti tim, dan anggota itu membuat proposal kemudian diseleksi oleh dari tim Belmawa itu sendiri, dan apabila lolos seleksi sesuai dengan panduan dari tim Belmawa sendiri dan dinyatakan akan lolos dan mendapat pendanaannya seperti itu. Baik, terima kasih. Itulah tadi mungkin dari hal tersebut. Ketika lolos, sebenarnya apa perlunya PKM ini? Apa bagi mahasiswa tersendiri dan? Ya, perlunya PKM itu sendiri. Yang pertama itu kita juga mahasiswa itu bisa dilatih untuk membuat proposal. Jadi kita punya bekal untuk membuat proposal selanjutnya. Terus yang kedua itu manfaatnya itu kita mempunyai pengalaman, di mana pengalaman itu seperti kita dapat pengalamannya itu kita langsung turun langsung ke lapangan. Jadi itu termasuk perlu sekali untuk mahasiswa, di mana mahasiswa itu juga dilatih, di mana dilatih ke kreativitasnya mahasiswa itu sendiri sih, lebih ke kreativitasnya mahasiswa itu sendiri saja. Oke, berarti sejauh ini PKM ini sangat perlu untuk dikembangkan lebih lanjut, karena banyak ide-ide ataupun kreativitas mahasiswa yang harus dikembangkan melalui PKM ini tersebut. Iya, betul sekali. Jadi seperti itu. Ini ada juga menyambung dari perlunya PKM ini bagi mahasiswa. Ada pertanyaan juga. Selaras dengan hal tersebut, tujuan dari PKM itu apa sebenarnya? Ya, tujuannya pastinya agar mahasiswa itu tidak sungkan untuk memberikan ide-idenya. Kan
seperti yang kita tahu pastinya mahasiswa itu banyak yang punya ide-ide yang cemerlang untuk kehidupannya lah. Jadi itu di situ juga mahasiswa bisa menuangkan semua ide-ide. Oke, dari tujuan tersebut memang sudah mungkin sangat tergambarkan kawan-kawan profesi bahwa tujuan dari PKM ini sebenarnya adalah bagaimana membangun asa, kreativitas, ide dari para mahasiswa yang harus memang tercerminkan untuk lebih mereka mengembangkan progres. Apa itu sebenarnya? Bagaimana itu mahasiswa? Seperti itu ya mungkin ya narasumbernya. Jadi mungkin kepada teman-teman profesi di luar sana yang ingin mengikuti PKM, tujuannya itu sudah jelas. Jadi untuk mengembangkan ide-ide kalian. Jadi yang punya ide-ide mungkin bahas mengenai apa ya, kreativitas yang lain untuk membangun masyarakat ataupun negara. Jadi silakan untuk mendaftar di PKM karena tujuannya mungkin sudah ini ya, sudah lebih jelas. Oke. Kita lanjut. Ini ada juga pertanyaan. Setelah kita mengetahui apa itu PKM, perlunya PKM, apa tujuan dari PKM. Nah, bagaimana ini cara untuk mencari partner dari PKM dan mendapatkan ide kreatif itu? Bagaimana cara membangunnya ini? Ini pertanyaan aja dari teman-teman profesi. Oke, untuk menjawab itu, yang pertama itu kita harus menentukan permasalahan dulu sebelum membuat proposal. Ya, dari permasalahan itu kita bisa mencari tim. Timnya kita ini harus sesuai dengan bidang apa yang kita permasalahkan, begitu. Jadi misalnya kemarin kan saya ikut PKM, jadi itu kita itu melakukan hidroponik. Jadi itu pastinya dalam hidroponik itu pasti kita memerlukan anak yang tahu tentang hidroponik. Jadi kami memilih timnya kami itu timnya kami itu Fakultas Pertanian. Jadi Fakultas Pertanian prodi agroteknologi. Jadi untuk selanjutnya itu kami membutuhkan anak agribisnis. Jadi saya sendiri salah satu anak agribisnis. Kita itu di bidang pemasarannya. Untuk anak agroteknologi itu di bidang penanamannya, penanggulangan hamanya seperti itu. Jadi untuk memilih partner atau tim itu sesuai dengan bidang permasalahan untuk judul yang akan kita angkat nanti. Oke, baik. Terima kasih. Itu tadi penjelasan mengenai partner PKM untuk teman-teman profesi yang di luar sana. Jadi teman-teman yang ingin membuat mencari partner ataupun mendapatkan ide kreatif, itu teman-teman terlebih dahulu membentuk tim ya. Tim yang terbagi dari beberapa mungkin jurusan yang ada di dalamnya agar supaya lebih memperluas wawasan ataupun pengetahuan proposal yang akan dibuat. Seperti contohnya tadi seperti membuat hidroponik dan landasan-landasan teori yang dibentuk di dalamnya itu akan lebih terperinci ketika ada unsur permasalahan yang lebih dalam yang akan dibahas. Sehingga proposal yang teman-teman buat itu akan lolos ataupun terseleksi oleh tim-tim Belmawa berdasarkan tim-tim yang telah dibuat, kemudian landasan teori, latar belakang yang ingin dibuat di dalam seperti itu ya. Oke, itulah tadi teman-teman profesi cukup jelas. Kita mungkin lanjut ini ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari teman-teman profesi yang ingin menanyakan bagaimana pengalaman selama mungkin ini kan ada pengalaman tahun kemarin ya mengikuti PKM program kreativitas mahasiswa. Bagaimana pengalamannya kemarin? Oke, awalnya saya cuma diajak juga dengan ketua tim saya itu Kak Hernita, di mana mereka itu kekurangan satu orang, jadi saya cuma diajak. Awalnya saya juga tidak tahu PKM ini apa, tapi diajar terus ikut. Terus awalnya ini juga permasalahannya PKM kami kemarin ini juga awalnya ini kami ke tempat salah satunya itu di Desa Kota Rindau, di mana di Desa Kota Rindau itu memiliki satu kelompok PKK di sana itu mereka itu tidak memiliki kerja. Di sana mereka itu cuma ibu rumah tangga, terus mereka itu lebih kasihannya lagi mereka itu seorang janda. Jadi mereka harus banting tulang untuk mencari pekerjaan untuk menghidupi anaknya dan mereka sendiri. Jadi kami itu berinisiatif melakukan program ini di desa itu sendiri. Jadi kami itu punya program
untuk meningkatkan ekonomi mereka. Jadi itu kami memiliki ide untuk membuat hidroponik, di mana hidroponik ini juga lahannya tidak terlalu luas untuk dikembangkan. Jadi itu cuma memiliki lahan yang sempit, tapi hasilnya juga lumayan lah. Jadi setelah kami membuat proposal, alhamdulillahnya kami didanai oleh Belmawa. Jadi lolos pendanaan. Jadi kami melakukan sudah programnya sesuai dengan panduan Belmawa itu sendiri. Ya, setelah itu kami melakukan laporan akhir. Ya, kami menjalankan program ini. Kami menjalankannya itu ada 3 bulan. Setelah itu kami melakukan PKP 2, di mana PKP 2 ini kami melakukan presentasi. Dalam presentasi itu kami menceritakan juga tentang latar belakang adanya program ini. Setelah itu kami alhamdulillahnya setelah PKP 2 ini kami menunggu sekitar 1 bulanan. Alhamdulillahnya kami lolos di PIMNAS. Kami juga tidak sangka-sangka bisa lolos di PIMNAS, karena kita tahulah melolos PIMNAS itu tidak gampang. Jadi itu kami sangat bersyukur lah bisa dipercayakan untuk begitulah pokoknya. Oke, begitulah pokoknya. Sip. Baik, itulah tadi mengenai pengalaman narasumber kita hari ini. Bagaimana pengalamannya selama mengikuti PKM ini sangat luar biasa. Saya melihat dari cerita narasumber ini sangat luas sekali dan harus lebih ditingkatkan dan lebih dikualitaskan lagi. Mahasiswa-mahasiswa yang untuk ikut PKM ini harus lebih menggeluti lagi, dan tentunya jangan sampai tidak ada regenerasi mahasiswa yang mengikuti PKM ini dari tiap-tiap universitas ataupun fakultas, karena hasil dari ini bahwa bagaimana mahasiswa ini sebenarnya terjun ke masyarakat, bagaimana mendapatkan implementasi ilmu-ilmu yang mereka dapatkan ketika belajar perkuliahan di dalam skala universitas. Mereka yang dapatkan dari misalkan prodi dari fakultas mereka mempelajari hal ini, kemudian mereka terjun ke masyarakat dan mengimplementasikan pelajaran yang telah mereka dapat, hingga mereka mendapatkan artinya prestasi juga, suatu kebanggaan untuk mahasiswa. Apalagi narasumber tadi saya lihat sudah berprestasi. Ini mungkin gambaran untuk teman-teman profesi di luar sana bahwa jangan takut untuk berprestasi ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan di skala kampus fakultas, agar teman-teman bisa bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai yang teman-teman dapatkan selama mungkin berorganisasi di kampus seperti itu ya. Karena narasumber kita ini juga berorganisasi tetapi bisa berprestasi. Mungkin ya seperti itu ya. Mungkin sampai sini dulu podcast kita hari ini, teman-teman profesi. Mungkin yang mau komen ataupun like, silakan komen di channel YouTube-nya Himaset di bawah sini. Nanti di komentar mau tanya lebih lanjut bagaimana itu PKM, kami membuka pertanyaan untuk teman-teman. Jadi sekian dulu mungkin podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam profesi, Himaset Jaya.